Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita pagi ini kembali melanjutkan pembelajaran fikih kita. Materi kita masuk ke bab hukum dan syarat-syarat zakat, ya. Jadi kita sudah selesai pembahasan tentang saum, ya, masuk ke hukum dan syarat-syarat zakat. Anak-anak sekalian, semoga tetap semangat, tetap optimis. Insyaallah sebentar lagi pembelajaran akan seperti biasa di kelas, ya. Baik, kita masuk. Zakat menurut bahasa tumbuh dan berkembang. Artinya orang yang berzakat pasti hartanya tambah dan pasti berkembang. Karena itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah syar'i, zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Jadi harus sampai dengan nisab pada waktu tertentu, namanya sampai haul atau setahun, kecuali ada zakat tertentu yang tidak perlu haul, dan diberikan kepada golongan tertentu, ya. Jadi siapa saja nanti penerima zakat itu sudah Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Baik anak-anak sekalian, yang pertama, kedudukan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan zakat ini menjadi rukun Islam yang ketiga. Artinya tidak akan sah Islam seseorang ketika dia mengingkari kewajiban zakat, karena ini bagian dari rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Bahkan ini menunjukkan banyak sekali ayat yang bergandengan antara perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau menurut sebagian ulama, jika orang salat kemudian tidak berzakat padahal dia sudah mampu berzakat, maka salatnya nggak manfaat. Jika orang zakat nggak salat, sama, nggak ada faedahnya, gitu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara yang sudah pada tahu, yakni syahadatain atau kesaksian bahwa tidak ada zat yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan utusannya. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan saum di bulan Ramadan. Nah, baik, kita masuk ke poin berikutnya adalah hukum menolak zakat. Bagaimana orang yang menolak zakat di dalam pandangan syariat? Menolak membayarkan zakat bisa disebabkan oleh pengingkaran terhadap kewajiban zakat, atau dia punya penyakit kikir, ya, penyakit cap jahe gitu, ya, kikir yang susah memberi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, orang yang menolak pembayaran zakat karena juhudan. Juhudan itu artinya menolak, mengingkari terhadap kewajiban zakat tersebut.
Nah, orang yang semacam ini ya telah kafir. Jadi orang itu tahu kewajiban zakat, kemudian dia tidak mau, maka dia telah kafir, menolak. Hal ini berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Karena apa dikatakan kafir? Karena orang tersebut telah ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang menolak membayar zakat karena pengaruh sifat bakhil. Orang yang menolak membayar zakat karena kebahilan, ya, karena kikir, karena pelit, cap jahe, mergehese gitu ya. Maka penguasa dapat mengambil paksa zakat darinya. Namun orang tersebut tidak termasuk kafir. Meskipun perbuatan menolak membayar zakat karena bakhil tadi tergolong dosa besar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang nasib orang yang enggan atau yang menolak membayar zakat pada hari kiamat dikarenakan kikir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, tidaklah seseorang memiliki emas atau perak lalu tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibentangkan baginya batu besar nan lebar. Jadi batunya udah besar, lebar sekali. Ini di padang mahsyar. Lalu ia dipanggang di atasnya. Coba bayangin. Kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali. Dan saat itu satu hari setara 50.000 tahun ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah. Ini belum masuk neraka ini, ya, di padang mahsyar. Dan ia akan mengetahui akhir perjalanannya ke surga atau ke neraka. Waliya'udzubillah min dalik. Ya, itu ancaman berat sekali. Dan bagi mereka yang tetap membangkang menolak membayar zakat, dan mereka oleh penguasa muslim itu dapat diperangi sampai mereka tunduk kepada hukum Allah dan membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fahallu sabilahum. Dan jika mereka telah bertaubat dan mendirikan sholat serta membayar zakat, maka bebaskan dan jangan perangi mereka. Jadi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak taubat, tidak membayar zakat, maka boleh diperangi. Tapi itu oleh penguasa muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan jika mereka telah melaksanakan semuanya, maka mereka terjaga darah dan harta mereka, kecuali jika melanggar aturan, yang ini aturan yang mengakibatkan mereka harus dibunuh, ya. Dan Allah yang akan menghisab mereka. Itu ketika terjadi di negara yang menerapkan hukum Allah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Beliau berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Ketahuilah, zakat merupakan kewajiban dalam harta. Dan demi Allah, sekiranya mereka menolak menyerahkan ikal, ya, tali pengikat unta, sebagaimana pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah sebagai zakat, ya, maksudnya di zaman Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan tersebut. Dan hadisnya adalah sahih. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam ayat yang lain,
perintah untuk membayarkan zakat tersebut. Kemudian hikmah di balik kewajiban zakat, apa hikmahnya? Karena syariat Islam ini sempurna, tidak ada satu perintah kecuali di situ ada kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi makhluk-makhluknya. Yang pertama, hikmah dari dibalik kewajiban zakat adalah membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bahil. Karena sifat bahil adalah sifat tercela, sifat kotor, sifat yang nggak baik. Orang nggak suka berteman dengan orang bahil, ya. Maka dengan zakat dia dibersihkan dari sifat bahil. Begitu juga dibersihkan dari dosa dan kesalahannya. Allah Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah sebagian dari harta mereka, maksudnya bagian zakatnya, sedekah, yang akan membersihkan dan menyucikan diri mereka. Jadi insya Allah dengan berzakat itu bersih jiwanya, nggak akan punya sifat kikir, bahil maupun pelit. Yang kedua, membebaskan harta dan mengembangkannya serta mendatangkan keberkahan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta seseorang. Harus yakin. Kalau orang pelit justru malah kurang, malah binasa. Contohnya Korun. Korun itu bukan nambah ketika disuruh membayar zakat, malah karena dia enggan maka Allah tenggelamkan dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari zakat. Zakat berfungsi sebagai media untuk menguji ketaatan hamba kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Disinilah diuji rasa cintanya. Mana yang didahulukan, cinta kepada Allah atau cinta kepada hartanya? Cinta kepada Allah membayarkan zakat tersebut, atau dia cinta kepada hambanya mengalahkan cintanya kepada Allah. Ya, maka di situ ada ujian keimanan bagi orang yang membayarkan zakat, diuji rasa cintanya. Kalau cintanya kepada Allah, insya Allah harta itu ditaruh di tangan, jangan di hati. Maka ketika datang giliran zakat tidak berat untuk mengeluarkannya. Kemudian yang keempat, di antara hikmah zakat adalah bertujuan sebagai sarana untuk membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan. Hal ini merupakan wujud cinta dan solidaritas sosial antara sesama umat Islam. Ya. Jadi sehari ini banyak perampokan, banyak pencurian. Kenapa? Di antaranya karena orang-orang yang punya harta yang sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak mereka keluarkan zakat. Dan hakikatnya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu mencuri dari orang miskin. Karena di situ ada bagian hak orang miskin. Jadi jangan sampai sekarang ini orang kaya bahil, orang miskinnya tidak tahu diri hingga terjadilah pencurian. Tapi kalau dia orang kaya membayarkan zakatnya, insya Allah orang-orang fakir akan terpenuhi kebutuhannya, serta disinilah akan terwujud saling mencintai dan solidaritas sosial antar sesama umat Islam. Kemudian yang kelima, di antara hikmah zakat, zakat mengajarkan kebiasaan memberi dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya, ya. Kemudian poin berikutnya adalah keutamaan zakat. Jadi tadi hikmahnya, ini keutamaannya. Yang pertama, zakat sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dengan berzakat orang akan mendapat sayangnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita ini tidak akan masuk surga kecuali karena rahmat. Tapi rahmat Allah itu kita cari, kita gali dengan cara mentaati perintahnya.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata. Maka akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Tuh jaminan dari Allah. Kemudian yang kedua, zakat mendapatkan pertolongan Allah. Artinya dengan berzakat, yang mana ini salah satu sarana mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang Allah tolong? Alladzina in makannahum fil aqamus salata wa atuz zakat. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian keutamaan zakat yang ketiga, zakat ini merupakan sarana atau wasilah Allah menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, was-shadaqatu tudfi'u khataaya, atau was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yatfi'ul ma'u naro, kama qala. Dan sedekah, yakni zakat, maksudnya akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan kobaran api. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, syarat wajib zakat adalah beragama Islam. Jadi orang kafir tidak wajib zakat. Namun orang kafir yang berharta, yang dengan orang kafir yang tidak berharta, itu akan beda derajatnya di neraka. Ya. Maksudnya orang Islam yang berzakat dengan yang tidak berzakat kan beda pahalanya. Ya, seperti itu. Yang kedua, merdeka. Kenapa merdeka? Maksud merdeka ini sebagai bukan seorang budak. Karena kalau budak itu merupakan milik tuannya, ya. Kemudian yang ketiga, syarat zakat tersebut mencapai nisab atau jumlah tertentu. Jadi nisab itu adalah jumlah minimal kewajiban yang dikeluarkan zakatnya. A. Nisab merupakan sisa dari kebutuhan pokok setiap individu seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena kewajiban zakat dimaksud untuk membantu orang-orang fakir, sehingga seyogianya para mujaki, yakni orang-orang mengeluarkan zakat, tidak lagi membutuhkan harta yang dikeluarkan tersebut. Artinya bukan tidak lagi membutuhkan dari sisi primer gitu. Jadi kalau kita nih, antum misalkan punya penghasilan, punya harta, sisa dari kebutuhan primer antum sampai kepada nisab. Nanti disebutkan nisabnya berapa. Maka dari sisa makan, minum, pakaian, masuk kendaraan, maka nanti dihitung zakatnya dari ternyata itu sudah sampai nisab. Maka di situ wajib dikeluarkan zakatnya. Yang B, harta yang masuk dalam ukuran nisab adalah milik muzaki secara keseluruhan. Bukan milik orang lain, titipan bukan. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang bukan milik pribadi, seperti harta yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid atau harta yang diwakafkan dan disumbangkan untuk kepentingan umum. Maka harta yang dikelola oleh bantuan sosial itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, telah sampai haul
1 tahun. Ya, jadi misalkan antum punya harta, punya tabungan, udah setahun ternyata sampai nisab, sisa makan, sisa apa, maka itu sudah masuk kewajiban zakat. Haul itu adalah 1 tahun penuh berdasarkan tanggalan hijriah, yaitu ketika harta yang telah mencapai nisab tersebut dimiliki selama 12 bulan atau 1 tahun berdasarkan penanggalan hijriah. Ya, syarat ini diperuntukkan bagi jenis harta zakat berupa emas dan perak, komoditi dagang dan binatang ternak. Adapun harta zakat hasil pertanian, tumbuh-tumbuhan, barang tambang dan hasil temuan maka dipersyaratkan haul dalam kewajibannya. Nanti insyaallah itu ada pembahasan tersendiri tentang mana jenis-jenis yang dikeluarkan zakat. Ini saja mungkin anak-anak sekalian, bahwa pembahasan kita adalah tentang hukum dan syarat-syarat zakat. Nah, sebagai penilaian adalah yang komentar di bawah video, maka itu akan dinilai, ya, akan mendapatkan nilai. Juga ada 1 soal yang harus disetorkan lewat Telegram, ya. Soalnya adalah 1. Apa syarat-syarat wajib zakat? Jelaskan secara rinci, ditulis, kemudian dikirim seperti biasa. Itu saja anak-anak sekalian, mudah-mudahan ada faidahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.